di Indonesia hari-hari ini tampaknya murung. Orang tidak bisa beribadah di rumah ibadahnya sendiri, seperti di GKI Yasmin, jamaah gereja GKI Yasmin tidak bisa beribadah di sana karena masalah perizinan dan seterusnya. Orang-orang Ahmadiyah di misalnya di Cikesik, misalnya di NTB itu tidak bisa beribadah di tempatnya karena mereka terusir dari rumahnya sendiri. Mereka tidak nyaman, mereka terteror dan seterusnya. Secara normatif pasca demokratisasi sejak 98 yang lalu, sesungguhnya kita berharap bahwa kebebasan beragama pasca demokratisasi itu makin baik. Salah satunya adalah kita berharap pada lembaga semacam kepolisian, karena polisi adalah satu-satunya lembaga di negara ini yang punya legitimasi untuk memberikan rasa aman kepada warga itu. Kita tidak berharap kembali lagi ke zaman Soeharto di mana untuk masalah keamanan dikembalikan lagi kepada TNI atau ABRI, karena akibatnya adalah otoritarianisme. Kita berharap pada polisi di mana polisi adalah lembaga yang relatif terbuka, dan dia itu kan prinsipnya ada beberapa prinsip dasar dari polisi dalam bekerja. Satu, misalnya dia harus legitimate, artinya dia harus mendapatkan legitimasi dari baik itu dari pemerintah dan dari masyarakat. Yang kedua, dia harus bekerja berdasarkan keputusan yang demokratis, artinya ketika dia menjadi lembaga yang legitim itu berdasarkan keputusan yang demokratis, dan ketika dia melaksanakan tugas-tugasnya itu juga harus berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Mereka juga harus akuntabel di mana bisa diakses oleh masyarakat, sehingga ketika masyarakat butuh pengaduan, ketika dia dianiaya, ketika dia dirusak hak-haknya, itu dia berharap, masyarakat berharap itu bisa mengadukannya kepada polisi, dan polisi terbuka untuk itu. Dan polisi juga dituntut untuk dekat dengan masyarakat, karena polisi itu dianggap sebagai lembaga yang dalam satu sisi dari segi penegakan hukum dia itu memang harus tegas, disiplin, tetapi di sisi lain dia harus dekat dengan masyarakat. Itu prinsip dasar dari kepolisian. Sehingga kebebasan beragama di Indonesia itu sekarang berharap terhadap lembaga kepolisian untuk bisa memberikan rasa aman. Nah, faktanya ada fakta bahwa di Cikesik ada terjadi peristiwa di mana orang sampai terjadi korban jiwa misalnya, atau di Madura di Sampang warga Syiah kemudian akhirnya terusir sampai sekarang belum bisa kembali, rumahnya dibakar. Kemudian di NTB juga demikian. Itu menunjukkan bahwa polisi itu lebih banyak bekerja pasca peristiwa terjadi. Itu menunjukkan bahwa polisi, atau dalam kasus di Cikesik misalnya, kita melihat ada di situ polisi 2 atau 3 orang, sementara massa yang datang itu ratusan atau ribuan. Ini secara kalau kita merujuk kepada protap yang polisi punya, seharusnya tidak demikian. Mereka seharusnya sudah punya prosedur di mana pertama-tama mobilisasi itu kan butuh waktu, sehingga polisi dari bagian intelijennya mereka seharusnya sudah tahu bahwa akan ada mobilisasi. Dan kalau intel sudah tahu peristiwa itu dan sudah dilaporkan kepada polisi yang berwenang di daerah situ, seharusnya itu sudah menurunkan pasukan, baik itu dari Dalmas, atau kalau misalnya ancaman serius itu bisa turun dari Brimob, sekalipun bisa minta bantuan pihak Polda dan menurunkan Brimob untuk itu, sehingga peristiwa Cikesik tidak perlu terjadi. Tapi faktanya polisi ada di situ, polisi berusaha mengamankan bukan penyerang tetapi calon korban. Orang Ahmadiyahnya waktu itu ditahan, dan peristiwa itu terjadi. Akhirnya peristiwa itu terjadi, itu menunjukkan bahwa seperti ini ada yang salah. Di mana kesalahannya? Nah, dalam peristiwa lain misalnya di Sampang, dalam kasus Syiah di Sampang di mana rumah Ustaz Tajul Muluk dibakar, itu juga polisi ada di situ. Dan menurut pengakuan istri Ustaz Tajul, mereka sudah telepon ke polisi beberapa kali dan tidak ada respon yang cukup efektif untuk mengantisipasi atau mengatasi massa yang begitu besar. Memang untuk 2 atau 3 orang polisi di lokasi, betapun senjatanya besar, itu tidak cukup, karena selongsong atau peluru berapa sih gitu.
itu yang bisa dipakai untuk mengantisipasi. Sehingga sebetulnya itu ada yang meskipun dari fakta lain kita juga menemukan bahwa sesudah misalnya dalam kasus Kuningan, Manislor, Ahmadiyah di Manislor Kuningan, itu sesudah eskalasi yang terus menerus, akhirnya dari tahun berapa itu, mungkin dari tahun 2000-an awal, kemudian tahun 2010 akhirnya Kapolda Jawa Barat mengambil keputusan bahwa ini harus ditindak tegas. Nah, ketika Kapolda turun tangan dan dia mengatakan harus ditindak tegas, ketika ada pasukan dari Garut, ada pasukan dari Cianjur, dari Tasik datang ke Kuningan untuk melakukan mobilisasi maksa dan itu melakukan aksi kekerasan, Polda menurunkan Brimob, dan waktu itu Kapolresnya waktu itu kalau tidak salah Bu Yoyo juga turun tangan dengan tegas, sehingga massa akhirnya bisa diblokade jauh dari Manislor. Kekerasan sempat terjadi, tetapi yang menghadapi kekerasan itu pada akhirnya adalah Brimob, dan mereka bisa dipukul mundur. Kapoldanya waktu itu mengatakan bahwa siapa yang berani dia akan tidak tegas, sehingga sesudah itu tidak terjadi lagi. Sehingga ini menunjukkan bahwa dari kedua komparasi kasus ini menunjukkan bahwa sebetulnya polisi kalau dia mau bertindak tegas, memanfaatkan data-data dari intel tentang mobilisasi, kemudian dia menurunkan pasukan yang tepat berdasarkan data-data tersebut, maka sebetulnya kebebasan beragama atau kekerasan atas nama agama itu bisa diantisipasi, sehingga kedepannya kebebasan beragama bisa dijamin, dan kita berharap ini pada polisi. Nah, ke depan saya kira memang saya dengar dari Pak Nanan, Wakapolri, bahwa ada banyak masalah yang diakui yang sedang mereka reformasi. Ada masalah budget. Saya dengar bahwa budget polisi memang tidak cukup besar, sehingga untuk pelatihan-pelatihan tidak cukup. Itu pun kita dengar bahwa ada isu rekening gendut lah dari budget yang sedemikian rupa itu, kemudian ada rekening gendut. Itu kan menunjukkan bahwa bagaimana untuk membuat reformasi diri kalau di dalamnya masih ada terindikasi ada korupsi misalnya. Kemudian di sisi lain kemudian rasio antara jumlah penduduk dengan kepolisian juga memang katanya masih terbatas, sehingga perlu ada reformasi di bidang itu, sumber daya manusia di bidang kepolisian. Tetapi yang lebih penting lagi adalah sebenarnya menurut saya ada nggak kemauan dari pihak kepolisian untuk memprioritaskan isu kebebasan beragama. Karena dalam beberapa kasus misalnya saya masih menemukan cerita di salah satu kabupaten, ketika polisinya ditanya, bagaimana Pak di sini dengan Ahmadiyah, aman Pak di sini Pak? Kata polisinya, oh aman. Saya sudah memindahkan orang Ahmadiyahnya ke pulaunya sendiri katanya, sehingga di sini tidak ada lagi Ahmadiyah dan di sini menjadi aman. Jawaban seperti itu menunjukkan bahwa mereka belum berpikir bahwa memberi prioritas pada kebebasan beragama. Siapapun yang bisa tinggal di situ berhak untuk beribadah, berhak untuk hidup di situ, itu belum muncul di pihak kepolisian. Satu lagi yang menjadi kritik orang terhadap kepolisian, lembaga kepolisian adalah reward and punishment-nya yang belum cukup clear. Buat mereka yang di daerahnya terjadi kekerasan, itu punishment-nya cukup keras. Kapolresnya misalnya dicopot dan seterusnya. Tetapi ketika polisi yang berhasil memberi penanganan terhadap kebebasan beragama, itu tidak cukup reward, sehingga orang berlomba-lomba untuk tidak terjadi kekerasan, menekan korban supaya dia tidak dianiaya oleh penganiayanya, supaya dia tidak mendapatkan punishment. Reward untuk memberikan rasa aman kepada mereka tidak cukup. Sehingga ke depan saya kira polisi juga harus memikirkan bahwa reward itu tidak hanya diberikan kepada mereka yang sudah bisa menangkap penjahat besar sekaliber misalnya pembawa narkoba sekian ton dan seterusnya, tetapi bertindak tegas terhadap mereka yang menyerang warga lainnya atas nama perbedaan keyakinan dan perbedaan agama, itu juga harus mendapatkan reward yang sama, dan malah itu adalah reward yang mungkin bisa lebih spesial, sehingga orang bisa memprioritaskan diri untuk bertindak sebagai polisi sebagaimana protap yang ada. Kan sia-sia seandainya protapnya sudah bagus dan seterusnya sudah bagus, tetapi ketika polisinya itu berpikir-pikir, ini kalau saya bertindak tegas dapat apa nih, atau rugi apa nih gitu. Jadi saya kira ke depan reformasi polisi itu perlu. Di sisi lain saya ingin menegaskan bahwa
masyarakat sipil juga jangan meninggalkan polisi. Polisi ada banyak masalah ya, tetapi masyarakat sipil juga harus mau mendekatkan diri kepada polisi dalam arti untuk memberikan sumbangan-sumbangan dan sumbangan-sumbangan pikiran, sumbangan-sumbangan tenaga untuk membantu polisi memperlancar reformasi di dalamnya, sehingga polisi di satu sisi dan masyarakat sipil di sisi lain bisa bekerja sama. Semakin kerjasama itu erat, semakin peluang kelompok-kelompok intoleran melakukan aksi kekerasan itu semakin kecil. Itu harapan saya ke depan, sehingga polisi dapat bekerja dengan baik, masyarakat sipil dapat berkoordinasi dengan polisi dengan baik, sehingga kelompok intoleran tidak punya kesempatan untuk melakukan aksi-aksinya. Kebebasan beragama di masa yang akan datang akan lebih baik dengan cara itu, mudah-mudahan. Thank you.